Kalau menurut aku sih dia bakalan memberikan sesuai yang di pengadilan tetapkan ya. Cuman kalaupun emang ada tambahan, ya emang kalau dia ada tambahan rezeki, ya gimana sih untuk anak ya pasti harusnya bisa di apa ya kalau emang ada rezeki, kalau mau dan ikhlas ya, ya udah kasih ke anak. Tapi kalaupun emang enggak sama sekali, ya nggak apa-apa. Aku mah oke santai aja. Aku mah nggak pernah nuntut atau gimana. Lah Kak, berarti kan alhamdulillah rezeki dia jauh lebih banyak dari itu. Terus juga ngasih ke anak ya, nggak bakalan rugi juga ya kan. Dan anak kan juga punya kehidupan dan masa depan yang lebih luas lah pastinya. Aku kan juga mau anak aku masa depannya cerah. Ya, balik lagi seperti yang aku bilang ya, Allah kan bakalan ngasih rezeki dari yang nggak sangka-sangka. Dan anak itu kan, setiap anak pasti punya rezeki masing-masing. Dan aku nggak pernah menuntut itu dari siapapun. Ya, aku selama bisa berjuang sendiri, ya Alhamdulillah Allah kasih jalan. Yang penting aku melangkah ikhtiar aja untuk kehidupan anak aku dan masa depan kehidupan kita jauh lebih baik. Gitu aja sih, Kak. Berarti memang memang open komunikasinya tuh sama Mbak ya Kak Mawah ya. Baik Ya, betul. dalam bentuk pengiriman uang ataupun komunikasi untuk ke Kak Mawah juga. Ya, jadi alhamdulillahnya kemarin itu Mbak baru ngasih tahu ke aku ya. Mungkin selesai aku kasih statement kemarin ya, sorry to say nih. Jadi besoknya itu aku baru lihat laporan dari Mbak. Dan Hmm. tanggal setelah itu juga seperti itu. Hmm. Tanggal pengiriman ada transferan untuk biaya anak gitu ya Kak. Ya, sesuai yang seperti udah ditetapkan di pengadilan. Hmm. Kan tapi kalau Kak Mawar sendiri memang tidak menargetkan atau seperti apa sih Kak? Karena ini kan kewajiban ya, karena anak masih membutuhkan biaya hidup sekolah, biaya kebutuhannya sehari-hari gitu. Gimana itu Kak? Ya justru kan tahu sendiri lah ya kehidupan di Jakarta itu seperti apa. Cuman kan aku tetap mengupayakan semuanya tetap lancar. Kebutuhan untuk anak itu terutama yang paling penting. Jadi kalaupun emang segitu yang udah diputuskan, ya aku nggak masalah dan nggak mau ambil pusing juga. Ya insya Allah setiap anak tuh ada rezekinya masing-masing dan aku percaya itu. Jadi kalaupun emang dikasihnya seperti itu, nominalnya segitu, aku akan upayakan untuk yang terbaik untuk anak aku. Dan rinciannya itu bahkan kebutuhan untuk anak, untuk semuanya. Ya, lebih dari itu. Cuman ya, ya udah, ya syukurin aja, alhamdulillah gitu. Oke, kakakku Oke. cinta. Kak Mawar tapi Kak Mawar sendiri mengikhlaskan dengan dalam arti sudah tidak mau menargetkan mau dikasih-kasih enggak atau seperti apa dalam arti dengan sekarang kan Insanur juga keuangannya katanya lagi terpuruk, lagi bangkit lagi gitu Kak. Seperti apa Kak? Ya nggak ada menargetkan atau apapun ya, walaupun mungkin keuangannya terpuruk, ya kita sama-sama struggle. Nah, ya, struggle dalam kehidupan ini yang mana semuanya itu pasti bakalan bisa ya survive lah dengan versinya masing-masing. Jadi kalaupun itu dia lagi rasakan itu, ya udah, yang penting mah dia tetap menjalankan kewajibannya aja untuk anaknya. Atau juga anaknya kan juga pasti pengennya dapat apa ya dibilang kehidupan yang layak lah ya kan intinya gitu. Jadi ya udah aku bakal mengupayakan itu sih Kak, gitu sih. Kak, Selama mungkin kan dari selama Kamawa. Lanjut lanjut. Oke, Kak, mungkin dari Mas Ihsanurnya sendiri kan sudah mulai menjalankan kewajiban ya, memberikan semua nafkah ke anak-anak. Nah, kalau Mbak Mawar lihat sendiri, apakah misalnya ada kekurangan, Mbak yang berusaha apa ya, mengumpulkan semuanya lagi atau seperti apa, Mbak? Maksudnya mengumpulkan gimana nih maksudnya, sorry. Iya, mengumpulkan yang kurang-kurangnya gitu loh untuk anak. Hmm, kalau menurut aku sih dia bakalan memberikan sesuai yang di pengadilan tetapkan ya. Cuman kalaupun emang ada tambahan, ya emang kalau dia ada tambahan rezeki, ya gimana sih untuk anak ya pasti harusnya bisa di apa ya kalau emang ada rezeki, kalau mau dan ikhlas ya, ya udah kasih ke anak. Tapi kalaupun emang enggak sama sekali, ya nggak apa-apa. Aku mah oke santai aja. Aku mah nggak pernah nuntut atau gimana. Jadi Oke, ya Kak Mama, sorry, ini kan udah putusan cerai ya, otomatis kan sudah menerima surat cerai lah. Nah, cuma kan dari pihak Ihsanul ini belum belum mengambil, berarti kan otomatis belum terbayarkan untuk ida dan segala macamnya ya.
Gimana Betul. menanggapinya? Iya belum diambil ya akte cerainya semuanya. Kalau itu aku belum tahu ini, aku belum telepon lawyer yang di Medan. Nanti aku bakalan hubungin. Kalau itu nanti aku update lagi ya Kak ya. Jadi untuk itu aku belum bisa jelasin detail dulu nih. Ya, karena kan Oke. katanya menurut dari pihak Insanu kan cukup besar ya gitu. Makanya mungkin untuk mengambil itu cukup lama. Apakah dirimu mau untuk bersabar menanti itu gitu loh. Jadi kan nih duda tanpa surat nih sekarang nih. Iya kali ya gitu. Kalau aku mah ya sesuai keputusan pengadilan ada nafkah idah dan lain-lain, ya aku serahkan semuanya aja ke pihak pengadilan ya. Cuman aku nggak bertanya-tanya sih kapan itu di apa namanya realisasikan ya nominal tersebut. Cuman ya asal aku nggak pernah nanya sama sekali Kak. Jadi ya udah sejalannya aja, gimana baiknya aja gitu. Tapi Kak, Sama kalau misalkan soal nafkah, masih soal nafkah anak nih sedikit. Kalau misalkan em, dibayar sesuai dengan prosedur ya kakak juga oke, tapi kalau ada tambahan juga lebih alhamdulillah gitu ya Kak istilahnya. lah Kak, berarti kan alhamdulillah rezeki dia jauh lebih banyak dari itu. Terus juga ngasih ke anak ya, nggak bakalan rugi juga ya kan. Dan anak kan juga punya kehidupan dan masa depan yang lebih luas lah pastinya. Aku kan juga mau anak aku masa depannya cerah gitu. Dan kebutuhan sehari-hari juga kalau dikalkulasikan juga jauh lebih dari itu nominalnya. Cuman ya oke kalau aku pribadi ya, balik lagi seperti yang aku bilang ya, Allah kan bakalan ngasih rezeki dari yang nggak sangka-sangka, dan anak itu kan setiap anak pasti punya rezeki masing-masing, dan aku nggak pernah menuntut itu dari siapapun. Ya aku selama bisa berjuang sendiri, ya Alhamdulillah Allah kasih jalan, yang penting aku melangkah ikhtiar aja untuk kehidupan anak aku dan masa depan kehidupan kita jauh lebih baik, gitu aja sih Kak. Tadi kan Mbak Mawar sempat bilang kalau memang ternyata agak jauh dari angka nominalnya ya. Nah, sisanya apakah itu memang Mbak Mawar sendiri berusaha keras dan berusaha untuk memenuhi semuanya, dan pernah nggak sih ada di titik capeknya gitu untuk anak? Kalau untuk anak mah enggak, aku nggak bakalan ngerasa capek karena apa yang aku perjuangkan sekarang itu semuanya papar itu sama sekali tidak lain dan tidak bukan itu pasti ya untuk anak, 100% untuk anak. Jadi ya aku memikirkan masa depan anak aku nantinya dia bakalan kuliah, masa depan dia itu jauh harus lebih cerah. Nah, jadi kayak aku udah mikir panjang ini untuk kehidupan anak aku. Ya alhamdulillah cuma satu ya. Jadi aku fokus untuk anak aku Afnan. Jadi itu aja sih. Jadi nggak ada hal yang harus dikhawatirkan menurut aku karena pasti Allah akan kasih rezeki intinya gitu sih. Ya contohnya seperti ini aja. Jadi kayak kita lagi struggle dengan kehidupan tapi ya Allah kasih aja rezekinya. Tiba-tiba ya alhamdulillah Allah ada aja jalannya, caranya Allah, skenario Allah itu kan yang terbaik ya. Jadi nggak usah khawatir dengan kehidupan ini sih menurut aku ya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.